Pernah nggak sih kamu cemas terus-terusan mikirin omongan orang atau soal masa depan yang nggak pasti? Kamu udah siapin presentasi berhari-hari, tapi yang muter di kepala cuma gimana kalau mereka nggak suka? Gimana kalau aku gagal? Rasa cemasnya itu kayak mencekik kan? Gimana kalau aku bilang ada satu prinsip kuno yang super simple yang bisa membebaskan kamu dari stres itu? Di video ini, kita akan bongkar satu prinsip stoik yang bakal ngubah total cara kamu melihat setiap masalah dalam hidup. Namanya adalah dikotomi kendali. Hidup zaman sekarang kan serba cepat ya. Rasanya kita dibombardir ekspektasi dari mana-mana. Cemas soal karir, khawatir tentang apa kata orang di media sosial, stres mikirin keuangan, bahkan pusing karena macet di jalan. Kita ngerasa harus bisa ngendaliin semuanya. Akibatnya, kita buang-buang banyak banget energi untuk hal-hal yang sebenarnya nggak akan pernah bisa kita genggam. Seringnya, penderitaan kita itu bukan datang dari kejadiannya, tapi dari cara kita menilai kejadian itu. Kita pikir kebahagiaan kita bergantung pada hasil akhir, pada pujian orang lain, atau pada masa depan yang harus sempurna sesuai rencana. Inilah sumber kecemasan yang nggak ada habisnya, karena kita menggantungkan ketenangan batin pada hal-hal di luar sana yang nggak pasti. Nah, sekitar 2000 tahun lalu, ada seorang filsuf stoik bernama Epictetus yang ngasih solusi ampuh banget. Dia ngenalin konsep yang namanya dikotomi kendali. Prinsipnya sederhana banget, bagi semua hal di hidup ini jadi dua kategori. Kategori pertama adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ini adalah dunia batin kita. Isinya apa aja? Pikiran kita, cara kita menilai sesuatu, keinginan kita, dan yang paling penting, tindakan dan respons kita. Cuma inilah wilayah kekuasaan kita yang sebenarnya. Kategori kedua adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah dunia luar. Contohnya, opini orang lain, reputasi kita, kesehatan kita secara mutlak, kekayaan, hasil dari usaha kita, cuaca, sampai tindakan orang lain. Kata para filsuf stoik, mencoba mengendalikan hal-hal ini tuh sama sia-sianya kayak nyuruh matahari terbit dari barat. Kunci kebahagiaan sejati, kata mereka, adalah dengan ngefokusin semua energi dan perhatian kita ke kategori pertama, apa yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, dan belajar menerima apapun yang terjadi di kategori kedua. Eits, ini bukan berarti kita jadi pasrah atau cuek ya, tapi justru jadi lebih strategis pakai energi mental kita. Terus, gimana prakteknya di dunia nyata? Yuk, kita bedah beberapa contoh. Contoh 1, presentasi kerja. Kamu nggak bisa ngontrol apakah bos atau klien bakal suka sama presentasimu. Kamu juga nggak bisa ngontrol opini rekan kerjamu. Itu semua di luar kendalimu. Terus-terusan cemas soal itu cuma buang-buang energi. Yang bisa kamu kendalikan adalah riset yang kamu lakuin, seberapa sering kamu latihan, kualitas slide yang kamu bikin, dan caramu menjawab pertanyaan dengan tenang. Fokus aja 100% ke usahamu. Begitu selesai, ya sudah, lepasin hasilnya. Apapun penilaian mereka, kamu tahu kamu sudah melakukan yang terbaik dari apa yang ada dalam kendalimu. Contoh 2, terjebak kemacetan. Kamu nggak bisa ngendaliin lalu lintas. Marah-marah, klakson-klakson, atau ngedumel nggak akan bikin mobil di depan maju lebih cepat kan? Itu cuma bikin kamu stres sendiri. Yang bisa kamu kendalikan adalah respons kamu. Kamu bisa memilih untuk tetap tenang. Mending pakai waktunya buat dengerin podcast seru, telepon orang yang kamu sayang, atau nikmatin musik aja. Situasinya sama, tapi respons batinmu mengubah pengalaman dari penderitaan jadi sebuah kesempatan. Contoh 3, kritik di media sosial. Kamu nggak bisa ngendaliin apa yang orang ketik tentangmu di kolom komentar. Kamu bisa aja bikin konten paling positif sedunia, tapi tetap aja bakal ada yang nggak suka. Yang bisa kamu kendalikan adalah caramu menafsirkan komentar itu dan pilihanmu untuk meresponsnya. Kamu bisa menganggapnya sebagai serangan pribadi, atau kamu bisa melihatnya cuma sebagai kata-kata dari orang asing dan lanjut hidup. Kekuatannya ada di tanganmu. Sekarang giliran kamu buat nyoba. Atu punya tantangan simple untuk 24 jam ke depan. Setiap kali kamu merasakan emosi negatif, cemas, marah, atau kecewa, berhenti sejenak. Tanya ke diri sendiri, satu pertanyaan ini, hal yang bikin aku ngerasa gini bisa aku kendalikan nggak? Kalau jawabannya enggak, misalnya komentar julid orang atau cuaca yang merusak rencana, tarik napas dalam-dalam dan secara sadar lepasin aja. Alihkan fokusmu kembali ke apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu reaksimu saat ini. Kalau jawabannya iya, misalnya kamu belum mulai ngerjain tugas penting, langsung ambil tindakan. Jangan ditunda.
Pada intinya, dikotomi kendali ini kayak alat untuk membebaskan kita. Dengan secara sadar memisahkan apa yang bisa dan gak bisa kita kendalikan, kita merebut kembali kendali atas kedamaian batin kita. Kita berhenti jadi korban keadaan dan mulai jadi sutradara untuk pikiran kita sendiri. Ternyata ketenangan itu bukan dicari di luar sana, tapi kita ciptakan sendiri dari dalam. Kalau video ini memberimu sudut pandang baru, coba deh bagikan ke teman yang mungkin lagi butuh ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe biar nggak ketinggalan wawasan praktis lainnya untuk hidup yang lebih tenang dan bahagia. Coba tulis di kolom komentar, situasi apa nih yang mau kamu hadapi pakai prinsip dikotomi kendali minggu ini? Yuk kita diskusi dan belajar bareng.